warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mila Nurmalasari, kelas 4A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mata perkuliahan tentang pengelolaan pendidikan, yaitu materi tentang kerjasama sekolah dan masyarakat. Langsung saja kepada definisi konsep dasar antara kerjasama sekolah dan masyarakat. Masyarakat dengan hubungan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan, mendukung, pembinaan, kerjasama, serta pemenuhan kepentingan bersama, atau dalam bahasa Inggrisnya International Public Relations Association. Secara umum, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni berupa peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan tersebut. Adapun tujuan yang lebih konkret hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain: yang pertama, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kedua, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini. Yang ketiga, berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Selanjutnya mengenai teknik-teknik sekolah dan masyarakat. Nah, ada beberapa jumlah teknik yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan, yaitu teknik-teknik tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Yang pertama, teknik tertulis. Teknik tertulis ini merupakan hubungan antara sekolah dan masyarakat yang dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan itu meliputi yang pertama, buku kecil. Misalnya pada awal tahun ajaran, yaitu buku yang isinya tentang penjelasan tata tertib. Lalu syarat-syarat masuk atau hari-hari libur, hari-hari efektif, dan kemudian buku kecil ini dibagi kepada orang tua murid. Hal ini biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak atau TK. Yang keduanya itu berupa pamflet. Nah, pamflet ini merupakan selebaran yang berisi tentang sejarah lembaga pendidikan, yaitu staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Nah, pamflet ini selain dibagikan ke wali murid, juga disebarkan ke masyarakat umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus untuk mempromosikan lembaga sekolah atau mempromosikan sekolah. Selanjutnya berita kegiatan. Nah, berita ini dapat dibuat sesederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisinya itu informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun di pesantren. Nah, dengan penelitian orang tua mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan murid. Selanjutnya, catatan berita gembira. Nah, di catatan berita gembira ini merupakan teknik yang sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja perbedaannya, berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seseorang murid. Berita tersebut ditulis di selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. Yang selanjutnya masuk kepada teknik lisan. Di teknik lisan ini juga meliputi beberapa hal. Yang pertama seperti kunjungan rumah.
Nah, melalui kunjungan rumah, guru akan mengetahui masalah anak di rumahnya. Setiap anak diketahui masalahnya secara totalitas, maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minatnya. Yang kedua, seperti panggilan orang tua. Nah, panggilan orang tua ini pihak sekolah juga memanggil orang tua murid untuk datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut, di sekolah tersebut. Dan mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang selanjutnya, ketiga, pertemuan. Nah, dengan teknik ini berarti mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu-waktu yang tertentu agar dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelumnya, dimulai dari acara disusunnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap pertemuan yang akan diadakan sebaiknya dibentuk panitia penyelenggaraan agar lebih terperinci. Yang ketiga, teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan oleh lembaga sekolah. Peragaan yang diselenggarakannya itu biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Anggaplah di TK menampilkan anak-anak seperti bernyanyi, membaca puisi, menari. Dan pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru TK tersebut dapat menyampaikan program-program yang meningkatkan mutu dan juga masalah atau hambatan apa yang dihadapi dalam merealisasikan program-program tersebut. Keempat, teknik elektronik. Nah, seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan masyarakat atau orang tua murid, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun dengan radio, sekaligus sebagai sarana untuk mempromosikan pendidikan. Selanjutnya, mengenai hubungan prinsip sekolah dan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun hasil sasaran yang diinginkan. Contohnya, yang pertama, integrity. Prinsip integrity ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa? Dalam arti yang dijelaskan dan disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang kedua, continuity. Prinsip continuity ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat jangan hanya dilakukan secara insidental ataupun hanya sewaktu-waktu saja. Yang ketiga, coverage. Prinsip coverage ini merupakan kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek. Misalnya program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan kegiatan lainnya. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat, dan up to date. Yang keempat, simplicity. Nah, prinsip simplicity ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik secara komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi ataupun pihak sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Nah, informasi yang disajikan kepada masyarakat itu melalui pertemuan langsung maupun melalui media.
Ya, hendaknya disajikannya itu dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pandangan masyarakat setempat sendiri. Yang kelima, constructiveness. Pada prinsip ini, program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya secara konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal yang sangat positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi oleh sekolah. Yang keenam, adaptability atau prinsip penyesuaian. Prinsip ini, program hubungan sekolah dan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Di penyelesaian ini dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan ke rumah pada pagi hari. Baik, jadi kesimpulannya adalah hubungan masyarakat dengan sekolah merupakan komunikasi antar dua arah organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan mendukung pembinaan, kerjasama, serta pemenuhan kepentingan bersama. Sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang dimengerti. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.